Aslinya gitu, goblok, ya kan? Nah ini dia. Atau gila ya, gila. Gila ya, gila kau ya, langsung ya. Nah itu. Atau nanti seperti ini nih. Atau nggak ada ininya. Ini ya, jangkuk ya. Ini nih. Kampret, gapeki, yang itu ini nggak tahu nih, saya nggak tahu ini apa nih ya. Jangkuk ya, saya baru tahu nih jangkuk. Ya, ini dia. Ya ini dia. Jadi kita buat seperti itu aja, jadi dikumpulkan, masukkan ke dalam kalimatnya. Ya, jadi kan di sini nanti dijelaskan faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi. Pertama itu age, ya, umur, kemudian nanti ada yang namanya education level, kemudian nantinya work juga, ya kan, orang yang supir angkot itu pasti lebih gampang ya. Anjing gitu kan, sering kan, kok kita gimana itu, sempat di kampus ada dengar kayak gitu, mau kita pites langsung ya, maunya diikat langsung di pon apa, yang dikasih semut di situ, semut merah, biar kapok gitu kan. Iya, kalau ini kan dia itu, tapi kalau di luar sana no problem kan, awake and then apalagi di sini mungkin. Nah, social view of society, kira-kira di mana? Nah, di sini ini sebenarnya belum sempurna. Nah, jadi sebagai saran nih, dari ini coba saya kasih ya hasil reviewnya ya. Tapi ini sebenarnya kemarin tuh ada pernah di reject ini. Tapi hasil rejekan itu bisa jadi sebagai data. Tadi dulu ya. Coba saya kasih tunjuk ke kalian. Jadi nanti dari situ kita bisa juga tahu kok yang mana gitu kan. Ini dia. Oke, ntar ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, gini. Jadi pertama gini ya, salah satu ini ya. Jadi template-nya harus disesuaikan, ya. Jadi ini dia. Ini namanya template, ya. Ini harus ada template-nya, harus pay attention to the formal and abstract and the state research gap. Ini paling penting, apa research gap-nya and state the art of concept. Kira-kira apa kebaruannya? Kemudian ini dia. Inilah contohnya. Nah di sini intinya bahwa gini ya. Kalau gini, contohnya seperti ini ya. Ini kan kita mau dari sini abstrak dulu ya. Di sini mungkin ada beberapa yang tak jelas. Ini kemarin kerja mahasiswa, tapi sudah direvisi. Nah, di sini harus research metodologi harus di-mention. Dia ngomongin soal apa? Research technique are carried out using data collection, data description, and data analysis. Nah, ini apa ini? Jenis research-nya apa? Harus di-mention bahwa ini the research is conducted, apa ini soalnya? Qualitative research, ya kan? Kemudian research technique are carried out by using data collections, data description, and data analysis. Tapi harus dijelaskan what type of research you are conducted in this research. Itu harus dikasih tahu. Nah, di sini kan tidak, ya kan? Harusnya ada. Kemudian explain the finding, conclusion, implications of the study. What is the ini? Apa implikasinya? Kesimpulannya apa? Kemudian juga apa? Fundingnya. Taboo word usually used by Javanese people because of contrast in cultures and social value between rural and urban Javanese, where repatriating, socializing, and communicating are still dictated by traditional Javanese manners and norms. Nah, ini kita mungkin gini, ini bisa dianggap sebagai conclusion sih, tapi ya we can conclude, tapi di sini nggak ada statementnya kan. We can conclude that can be concluded that taboo words are usually used by Javanese people because of the contrast in cultures and social value between rural and urban Javanese, where representing, socializing, communicating are still dictated by traditional Javanese manner and norms. Nah, itu harusnya gitu. Nah, di sini. Jadi di sini bahwa di sini ada komponennya, bahwa di sini apa background-nya, kemudian mungkin kita pakai analisis apa,
ya. Kemudian metodologinya apa, kemudian finding-nya itu apa. Harus ada di sini pada abstrak. Nah, di sini ada 2 komponen yang missing. Sebenarnya nggak missing, tapi nggak di state. Jadi kita harus state. Jadi metodologinya apa di sini? Kualitatif atau kuantitatif? Nah, lebih jelas lagi apa? Apakah namanya apakah dia content analysis atau historical atau mungkin ada namanya chronological atau etnik bisa ya tentang budaya etnik gitu. Jadi masing-masing itu punya 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 apa ya? Punya cara yang berbeda pastinya. Pasti beda dengan content analysis dengan contohnya etnografi etnik ya, itu pasti beda. Ah, itu dia. Kemudian di sini pada introductions, di sini pay attention to the template. Oke, di sini masih ngomongin soal template. Jadi harus template itu juga penting. Saya pernah masukkan iseng-iseng aja, masukkan jurnal, kemudian template-nya salah, langsung di reject. Ya, di sini yang pay attention to the template instead of the art of explaining the concept and research gap. Jadi di sini bahwa di sini apa research gap di sini? Research gap itu gimana? Bahwa ada namanya itu penting gimana? Hal ini penting. Penelitian kita ini gimana? Sudah dilakukan oleh beberapa penelitian. Ada beberapa penelitian yang telah membuat hal yang serupa tentang tabu word ini harus dikasih tahu, ya. Tapi gitu kan, belum pernah yang memperbandingkan antara banyak riset yang berkaitan dengan bahasa Jawa, tabu bahasa Jawa. Tapi belum ada pernah riset yang mencoba memperbandingkan antara bahasa tabu pada daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Nah, itu dia, itu novelty punya kita. Jadi nanti pada introduction itu juga seperti itu kalian harus dijelaskan. What is your novelty? What make you difference from the previous research? Itu juga penting. Nah, itu namanya apa? Gap. Bahwa kita ada celah yang orang belum pernah lihat. We try to find out the gap, to find out the novelty, kebaruannya. Nah, kemudian ini dia, ini quotation format. Ini tergantung ya, ini direct quotation tergantung sih gitu. Nah, ada yang seperti ini ya, ada yang tahun beserta halaman, ada tahunnya aja tergantung. Nah, itu dia. Kemudian, oke, satu lagi ya. Ini sering nih kalian ini. Jangan pernah ambil sumbernya dari atau sebenarnya apa istilah dari dictionaries. Ada pernah ya? Kalian tuh kalau dari dictionaries, no, is not allowed. Ini nggak boleh. Dictionary. Based on Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, nah, langsung nggak boleh. Ya kan? Kemudian be specific with the research questions and research objective. Jadi di sini bahwa kita di sini juga pada bab 1 ini kita harus jelaskan apa sih tujuan dari ini penelitian kan ini di bab 1. Jadi di sini pada bab 1 adalah apa poinnya? Pertama adalah kita harus beranjak dari fenomena yang terkait dengan riset kita. Kemudian di introduction itu juga kita harus menjelaskan bahwa sudah ada penelitian yang terkait dengan apa? Dengan penelitian kita ini, ya kan harus di-mention gitu ya lewat referensinya yang mana, siapa-siapa orangnya, tahun aja, when it conducted, kira-kira kapan dilaksanakan gitu ya. Jadi mungkin ada kutipan sekitar 4 atau 5 yang terkait dengan yang kita bahas ini, ya kan? Gimana? Apakah bahasa Jawa saja? Tidak, bisa aja. Tapi seandainya bahasa Jawa referensinya kita mau perbandingkan riset-riset sebelumnya yang terkait dengan bahasa Jawa, boleh makin bagus. Tapi boleh juga apa dengan kalau seandainya minus gitu, hanya sedikit yang mempelajari ini, kita bisa perbandingkan dengan daerah lain atau bahasa-bahasa lain ya. Jadi setelah diuraikan baru gimana? Hanya sedikit yang membahas tentang apa? Bagaimana perbandingan bahasa tabu di kota dan di desa. Nah, itu namanya novelty. Kita cari gap-nya di situ. Karena sebelumnya hanya menjelaskan mungkin bahasa-bahasa di pedesaan aja atau hanya di perkotaan aja. Tapi di sini saya mencoba untuk memperbandingkan bahasa kota dan bahasa desa yang terkait dengan tabu. Nah, itu dia namanya nanti pada introduction. Kemudian dari awal itu ketika kita bicara soal fenomena itu harus menarik ya. Apa sih yang menariknya di sini? Apa kebaruan bahwa saya di riset saya akan menawarkan sesuatu ya sedikit.
sedikit yang terkait dengan bahasan ini. Kadang-kadang kita agak-agak menipu juga nggak apa-apa juga sih, white lie ya. Kenapa? Kita bilang aja ini penting, hanya sedikit yang meneliti, padahal sudah banyak ya, nggak masalah juga. Itu sebagai apa? How we can interact ya, ada readers ya. Jadi gimana? Kadang-kadang langsung itu kan kita sering kayak gitu ya. Ini sedikit loh, macam orang jualan. Ini mahal loh, kualitasnya bagus loh, cuma inilah hanya ada yang dijualnya cuma di sini gitu, mungkin banyak di mana-mana. Tapi gitu caranya ya, karena kita ini namanya riset ini kan juga jualan juga kan. Ngapain kita riset ke orang nggak tertarik ya kan gitu, atau nggak mau baca. Oke, kemudian nanti dijelaskan pada introduction juga tujuan riset kita itu apa. Apa tujuan kita sebenarnya? Itu dia. Tuh dia. Nah, jadi harus di semua ini. Jadi apa riset objektifnya? This research focus on the difference of view between Japanese people live in rural and urban regarding the Tabu language. Ini apa nih? Sebenarnya kayak gini, kok agak salah katanya. Sebenarnya ya udah sih sudah benar, tapi nggak tahu lah ini ya. Inilah tujuannya. This research focus and try to find out, ya kan? Focus and try to find out harusnya gitu ya. The differences in between Japanese people live in rural and urban area regarding the use of Tabu language. Jadi di sini pada introduction itu harus ada namanya research question dan juga objektifnya. Tujuannya itu apa? Gitu. Kemudian apalagi di sini? Ini kan, ini sering ya, grammatical problems, organize of writing and flow of writing. Mungkin di sini cara menulisnya lompat-lompat ya. Ini apa lagi? Nah, ini grammar juga. Nah, ini dia. Jadi grammar itu kadang-kadang itu. Oke. Ini juga if interpreted will produce the intentions of. Oke, sampai ini kan ini reviewnya tuh betul-betul ini ya, jelimet. Mana nih subjek kalimatnya? Gitu kan. Nah, ini dia. Ini dia the purpose. Ini harusnya taruh di sini tadi, di sini. The purpose of the study was describe how the form of Tabu language express that woman use in writing and social network Instagram. Nah, ini kan mungkin bukan Instagram, tapi apa di rural and urban area in Java. Ini bisa juga ini sebagai tujuan. Di introduction-nya dimunculkan ya. Nah, ini kan sebenarnya kutipan ini. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Nah, satu lagi, ini juga harus penting dalam kalian. Kalau kita kan menulis dalam jurnal itu, jangan gunakan angka ya. 8. Ya. The data has been obtained in the process by classifying the result of the study into 8 classifications. Nggak boleh, tapi apa? Harus 8. 8 classifications. Don't use number. Ini juga penting. Ya, itu dia. Kemudian, oke. Finding, show the result of your data. Ini finding. Hasilnya mana? Jadi beda dengan finding and discussion ya. Paham maksudnya? Kalau dia finding itu apa? Jadi yang kemarin yang kalian kumpulkan itu banyak cuma findingnya. Jadi kalau cuma masih data itu namanya finding. Discussion-nya itu harus lebih deep. Nah, ini kan finding nih. Ya kan? Ini dia finding. Ya kan? Sebenarnya findingnya tadi ini. Ya ini tadi yang saya bilang tadi ya. Ini finding. Ini finding semua. Jadi kan ada bagian jurnal itu ada namanya finding and discussion, ada juga finding dulu baru discussions. Lebih efektif sih finding and discussion, tapi tergantung dari ini. Nah, dari template-nya jurnal ini finding dulu baru discussions. Ada juga yang namanya finding and discussions. Nah, itu dia. Oke. Ini what is the relationship between Indonesia and English Tabu word with research objective suddenly appear in the discussions. Nah, di sini sih sebenarnya kita apa sih hubungannya bahasa Tabu, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Tiba-tiba muncul di sini di discussions, gitu kan?
di sini sih sebenarnya kita bukan ada relevansinya, tapi apa? Biar lebih jelas ya. Karena ini kan dia kita terjemahkan ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris biar lebih jelas. Oke? Suara siapa tuh? Azhar. Oke. Oke, itulah dia. Ada pertanyaan? Any questions you want to ask? Ma'am, maybe we have to think about the material first, then we ask to you directly, ma'am. Okay, no problem. Okay, so prepare for the title. Mungkin bisa dibuat kali ya minggu depan sudah you try to make the draft ya, introduction until methodology. Maybe we can discuss further. Ya. Atau any questions, ada yang mau lebih tanya lagi tentang itu? Nanti kalau mau diskusi bisa aja ya, ada yang ini langsung ke kantor juga, nggak masalah kayak kemarin, kalau ada waktu. No problem. Kalian di ini welcome ya, disambut dengan hangat lah. Kecuali nggak ada kerjaan. Kalau lagi ada kerja sih jangan ya. Oke, makanya WA dulu ya. Any questions? Abian? Ada mem, nanti kan nanti kalau ada pertanyaan mem. Baiklah. Samuel ini kayaknya si Aldo ini banyak ide-ide. No, mem. Berani coba yang tadi tabu? Saya diskusi dulu sama Bang Luther, nanti berani-berani rupanya mem bilang not satisfied. Kan susah juga ya kan, kalau nggak memuaskan. Diskusi dulu kami ya, Mem. Boleh. Oke. Yang lain? Ada yang mau tanya nih, enggak? Are you with us, Yuri? Yes, ma'am. Sorry, ma'am, baru join. I'm on my way to Murni Teguh. On the way? Yeah, I'm still on my way in Murni Teguh, to Murni Teguh, ma'am. Oh yeah. So how is the conditions? So far so good. Still want to check to the doctor because the doctor will available at 4. At 4. So we will wait. Yeah. Tadi siang udah nunggu, cuman ma'am ternyata belum ada dokternya gitu. It has been 1 week. So how is the condition? Yes. So Kak ganti rumah sakit sih, ma'am, kayak dirujuk. Karena sakitnya Ayah Yuri udah mulai lumayan parah gitu. Jadi mau datengin dokter toraks untuk meriksa kelenjar getah bening gitu. Iya, kok jadi ke situ? Yeah, it's not about diabetic anymore because there's some bengkakan. So, udah ini ya, udah menjalar mungkin ya. Iya, so one of the parts. Okay. Yes. Stay strong. Thank you, ma'am. Thank you juga untuk teman-teman yang sembuh ayahnya. Yeah, thank you, Bang. Thank you all. Badai pasti berlalu. Oke, no problem. Yuri. Izinnya, harus kuat ya. Yuri. Oke, no problem Yuri. Oke. Ada yang lain mungkin? Ini questions? Mem, kalau dia komunikasinya gimana ya? Kayak Bang Luther kan si dempuan. Jadi saya banyak coba. Maksudnya yang dibandingkan itu? Nggak mesti dibandingkan. Tapi kan ide juga itu, Mem. Cross-nya itu kamu ini. Tadi kan kita potong cross-nya itu ya. Jadi cross culture itu biar lebih lebar dia. Jadi kita bisa budaya atau fenomena sosial tentang
tentang bahasa sekitar kita gitu, yang lagi in atau gimana gitu. Bisa di sosial media, bisa di percakapan sehari-hari gitu. Kalau sananya ada di budaya di etnisitas makin keren gitu loh. Ada yang mau coba di sosial media? Mem boleh kasih Mem apanya Mem? Kira-kira satu contoh jurnal yang sudah publish. Jadi kita ngerti ya Bang Luther, maksudnya semacam teks mentor gitu. Karena belum pernah dapat yang cross culture. Balik lagi cross culture. Kamu Nggak, tentang maksudnya, apa nih? Yang sudah pernah dibahas, jadi kita tahu maksudnya gimana. Kalau Mem tadi kan belum dipublish. Memang udah dapat yang Mem menjelaskan dari tadi. Yang tentang bahasa tabu itu. Maksudnya, ada nggak dia maksudnya selain yang itu gitu loh Mem? Pernah yang Mem jumpa penelitian sebelumnya? Yang tentang tabu? Iya. Oke, boleh. Ada jurnalnya saya sudah punya. Ya. Karena begini Mem, ahana itu ya apanya gitu, diartikan apanya, tapi ya kalau orang Batak ngomong begitu baru paham sama Batak. Masa, tapi kan ada konteksnya kalau dijelasin ya. Nggak ada, misalnya Natarida doa ahana gitu, maksudnya ya nampak apanya itu kelaminnya gitulah kira-kira. Natarida doa ahana gitu. Nah, gitu. Jadi kalau kita ahana, orang bisa terkejut ahana dia gitu loh. Makanya kamu jelasin ahana itu apa konteksnya. Kalau kamu jelasin, nah ini kamu jelasin saya ngerti kan. Ahana itu gitu. Jadi kan mungkin ahana itu kan dianggap mungkin contohnya ada konteksnya. Masukkan ke dalam kalimat gitu. Bahwa di sini si ini contohnya ini pada konteks ini kan ada itu kan kalimatnya sering digunakan kayak gitu kan. Natarida doa ahana gitu. Ahana di sini kan mungkin sesuatu yang nggak pantas untuk dilihat gitu. Gitu, kamu jelaskan konteksnya gitu. Bahwa di situ kan itu bahwa itu sebenarnya eufemism jadi suatu ya ini ya eufemism yang itu ya dibuat jadi ini lebih halus gitu sebaliknya kan gitu. Jadi bukan ketabu lagi sebenarnya. Ahana itu kan udah merepresentasikan yang harusnya nggak bisa dibilang kan. Jadi lebih sopan kan gitu. Jadi bukan ketabu sebenarnya itu pun. Ya kan? Nah, ini dia contohnya. Kayak gini coba. Bisa juga gini kalian buat ini. Tabu di antara kalangan ini remaja di Medan. Lapet. Seringannya. Dasar keong gitu kan. Oh, keong gitu kan. Tapi di sini kita juga gunakan ya. Tapi di Jawa kan nggak mungkin. Ada yang tertarik nggak di situ? Jadi kemarin saya pernah juga yang membahas tentang ini, tentang tabu, tapi di ini teenagers persepsi, gitu. Tapi itu kan itu ya, janku itu kan nggak ada. Jadi di kalangan kalian gitu. Apa sih sebenarnya orang ngomong soal tabu itu kenapa? Biar lebih keren mungkin atau lebih terterima di peer-nya gitu tuh antara teman-teman gitu. Itu ini. The affective behavioral cognitive of taboo word ini kalau kognitif itu udah ranahnya udah hebat kalinya ya, udah tinggi. In natural language, the relationship between taboo words intensity dan frequency. Nah, di sini bahwa ada namanya kognitif apa sih yang ada dalam kepala orang gitu ya, sehingga orang itu bisa ini intensitas dan frekuensinya. Apa yang di kepala orang sebenarnya kalau sering ngomong cakap kotor gitu, apa cakap kotor gitu. Ada apa dengan di otaknya? Mungkin seperti itu ya. Ini dia. Ini, we investigated the relationship between affective component ini ya, the level of offensiveness, intensity, and the behavior component, the frequency of usage of taboo word that are part of individual natural language. Di sini apakah sebagai bagian dari ini ya, natural, waktu itu spontan, atau nanti apa tentang kognitif komponen, atau dari kognisi orang. Jadi ada di sini ada 3 level ya mungkin di ini. Level of offensiveness atau intensity, kemudian apa? Frequency of use, ya berapa banyak. Kemudian kognitif komponen,
Nah, in study ini resident generated 10 most common taboo word they use in daily life. Jadi di sini bahwa kebanyakan bahasa tabu ini sering dilakukan ya, common apa nih? Ini nih ya. Sering dilakukan di sehari-hari ya. Ma'am? Ya. We cannot see the PDF. It's still a document, ma'am. Oke. Kok nggak ngomong dari tadi? Oke, sudah? Ya, ma'am, sudah, ma'am. Nah, gitu. Jadi di sini dia mau teliti tentang ini efektif apa behavioral cognitive of taboo words in natural language ya. Di sini nanti ada banyak efektif, kemudian behavior, tinggal lakukan kognitif. Kalau kognitif itu berhubungan dengan apa itu? Nadia, kognisi. Kognitif ya, ma'am. Terkait dengan apa? Kognisi. Kognitif berhubungan sama kesadaran dan pengetahuan, ma'am. Itu. Jadi di sini kenapa sih orang sadar nggak gitu? Berarti frekuensinya gimana? Jangan-jangan orang nggak sadar ngomong, gitu kan? Atau pengetahuannya memang itu nggak masalah, tabu itu diomongin. Nah ini diteliti sama ini, ya kan? Ya kan? We found it's like ini temunya. We found a slight change in whichever word. We found a slight change in which taboo word people use in everyday life. The result suggests that the level of offensiveness of taboo words. Ya ini dia. Di sini ada dua nanti di sini yang diperbandingkan, tiga komponen yang diperbandingkan. Nah, gitu. Kalau kita kira-kira apa sih yang membuat orang suka ngomong kasar, kemudian selalu ngomongin soal ini? Ini coba ini. The survey was conducted on Amazon Mechanical Turk, ini dia, which is one of online system that provide access to wide range of survey participants. Ini dia. According to Goodman, Crider, and Chiman, 16 Americans top 30 universities use Amazon. Ini dia. In study, when participants were asked to answer the following questions, write down 10 taboo words you most commonly use. Only one word per Windows, please. All participants were informed that the study was confidential, and then voluntary could be interrupted when they so wish. The participants were 35 women. Ini banyak ya. Di sini bawah surveinya tuh ada sekitar 350 perempuan dan 550 laki-laki, banyak sekali. Ini. Who receive? Wah, pakai duit ini. Kalau kita kan kayaknya sampai kayak gini ya. Ada sekitar $0,50 untuk sekali survei. Nah, ini dia. Jadi kalau kalian bisa juga diskusi gitu dalam artian kira-kira anak SMA gitu. Ada yang guru di sini? Ini keren nih kayaknya. Ada guru ya di sini ya. Jadi kenapa sih anak-anak SMP itu, anak-anak SMA itu sering gunakan bahasa jorok selama di komunitas mereka? Kita tanya aja. Itu kan hasilkan survei. Berapa partisipannya? Gitu contohnya. Salah satu ya. Nah, ini kan dia mengkaji tentang ini frekuensinya. Menarik kan? Jadi itu salah satu. Ini kan salah satu nih. Kayak mana datanya ini dipresentasikannya? Ini sekelas ini nih. Nah, ini dia. Fuck, shit, bitch, cunt, damn, asshole, dick. Nah, ini kan sama bahasa kotor. Motherfucker, retard, nigger. Orang ini masih ngomong kayak gini ya. Nigeria, orang kelingnya. Afrika. Wah, crap. Ini dia kan. Ini kan ini dia datanya. Cuma dikit ini kan. Nah, di sini kan diomongin levelnya itu berapa
Berapa sering orang ngomong soal ini gitu kan? Seperti kalian lah saya tanya, berapa sering ngomong soal kasar coba? Atau sudah jadi ini, memang secara kognisi gitu ya, kesadaran dan juga pengetahuan kalian itu memang dibenarkan gitu. Kita kayaknya kalau kita kan kadang-kadang itu ya, masing-masing kan punya ya. Kalau saya kalau udah marah betul itu sering bilang setan gitu, dasar setan gitu, kalau nggak gila gitu ya. Itu aja. Ada orang kan bagian genital gitu. Itu saya itu ada mungkin ya itu yang sering ya. Gila ini, gila kali gitu kan. Dasar setan memang kau ya, kayak gitu. Itu udah marah betul ya, setan gitu kan. Nggak pernah bilang anjing itu nggak. Saya nggak pernah ya terlontar itu nggak. Setan, gila kau ya. Nah gitu, gila gitu. Kalau mungkin kalian gimana gitu. Jadi mungkin kita bisa itu bisa kita kasih question seperti ini ya mungkin. Kira-kira yang mana sih yang sering muncul? Ini mungkin hampir sama seperti dengan kita. Nah, ini kan ada kata fuck, shit, bitch. Ya. Kuntilanak gitu. Kuntilanak kau ya. Nggak pernah ya itu jalan ya. Tapi setan gitu kan. Setan gitu kan. Minta utang kau itu ya. Banyak kali utangmu nggak aku bayar-bayar. Setan kau ya. Nah, gitu. Setan. Itu kan masih setan ya. Kok dibilang yang lain mungkin bahasa-bahasa yang lain mungkin lebih gimana. Kalau saya sih nggak gitu. Nggak terlontar lah yang kata-kata contohnya fuck gitu atau contohnya entah apalah gitu atau apa ya dick itu enggak ya enggak kayaknya lidah saya pun kayaknya nggak pernah terucap ini seperti itu tapi kan yang sering ya kalau di jalan sana kan macam-macam gitu loh itu dia udah punya ide lebih kurang seperti itu Mem, kalau kayak tadi tuh udah bacaan pusi kan, Mem? Itu ada pula di Setiabudi itu Pussy Pet Shop. Itu gimana ya? Bisa kita teliti nggak tuh? Pussycat. Itu kan bahasa ini, pussycat doll. Sering kan? Pussycat. Bisa pula suara saya di kantor ini ya. Dengar orang nanti bahaya. Pushy itu kan, ya tau lah pushy apa, gimana sih. Apa dia sih? Pussycat Sama doll. gini, Mem. Maskulinitas bahasa. Contohnya ya, Mem. Contohnya, waktu saya dulu ambil S1, ada kewarganegaraan. Kalau laki-laki yang buat bahasa, istilah bahasa itu, terminologi, nuansa maskulinnya itu ada gitu. Jadi, saya waktu itu dijelaskan oleh Bapak Masrul Sibuya, dosen hukum dia, kenapa Indonesia makanya ketahanan pangan contohnya ya, ketahanan militer atau ketahanan negara, bukan kekuatan katanya. Saya juga bingung utama, ya kan sama-sama kuat, beda kata ini karena para pendirinya kalau tahan sudah pasti kuat katanya, tapi kalau kuat belum tahan katanya. Ya juga ya, kalau tahan pasti kuat ya, kalau kuat belum tentu tahan ya. Jadi itu masculinity itu. Nanti iya, persepsi iya, kamu. itu persepsi saya itu kalau laki-laki yang buat ya begitulah nuansanya, Mem. Ketahanan gitu. Oh, bisa itu juga ya. Jenderal yang buat itu pasti jenderal. Ya kalau nanti perempuan yang buat ya pasti kasih sayang negara, kan nggak mungkin juga dalam militer ada kasih sayang negara. Kasih ibu, gitu ya. air tuba kan nggak mungkin. Oh ya pas, tapi itu bisa juga ya, logika juga itu benar juga yang dia bilang itu ya. Gitu ya, ketahanan gitu kan, bukan yang lain gitu kan. Tapi kok gitu ya. Langsung ke kejantanan nih boy gitu ya. Jantan gitu. Oke, ada lagi mungkin udah bisa ada ide-ide, tapi ini kan salah satu sampel ya gitu kan. Jadi bisa nanti dieksplor yang lain gitu. Sebenarnya ide ini yang susah ya. Gitu. Harus banyak ini sih, banyak baca jurnal gitu. Dilihat-lihat. Kalau saya punya satu folder sendiri, pas lagi nanti baca-baca, ada dapat itu langsung saya taruh ke ini, ke foldernya ya. Jadi ada folder itu sering itu apa? Penelitian berikut gitu, riset berikut gitu. Karena ide-ide itu muncul pada saat kita ngomong kayak gini. Gitu. Ada lagi yang lain mungkin?
So far so good. Setengah 2 ini kayaknya jam ngantuk ya. Udah lewat ngantuknya. Kalau banyak makan gitu. Tadi saya sempat juga, nggak pernah saya tidur di kantor. Baru hari ini saya tidur di kantor ya. 15 menit. Udah berapa tahun saya di ruangan ini baru itu ya. Kebanyakan makan karbo tadi. Ada lagi mungkin? Deborah? All good, ma'am. Done, all done. Miftahur? Siapa kemarin? Desi ya? Kayaknya dari guru ya, Des? Desi guru? Nge-lag, ma'am. Gimana, ma'am? Kamu guru? Guru, ma'am, tapi di bimbel bahasa Inggris, bukan di sekolah formal. Oh gitu, nggak apa-apa juga kan bisa ketemu sama komunitas itu gitu. Apa sih bahasa kerennya sekarang lagi ngetren di Medan gitu? Anak-anak itu pakai apa? Tapi sebenarnya saya sudah ngirim rencana judul saya ke ma'am hari Senin kemarin. Terus ma'am udah bilang lanjutkan. Oh iya, Iya. mungkin nggak tahu, Iya. banyak kali, banyak. Oh iya kayaknya, oh ada dari Iya. sisinya kapan ini? Saya pikir sudah lewat gitu kan. Oh iya paham. Oh itu kamu kemarin. Iya, ma'am. Iya, oke, ya. Boleh lah, lanjutkan aja yang itu tadi. Apa kemarin? Tapi kemarin nggak sana ini, saya kira kamu mahasiswa. Mahasiswa S1 yang lagi mau bimbingan gitu, mau ambil judul. Gimana kemarin, Desi? Kemarin tuh kami mau ngambil barriers sama solution, jadi kami nelitinya dari YouTube, ma'am. Jadi kan di YouTube itu ada konten terkait cross culture communication, terus di comment sectionnya itu banyak orang-orang yang menceritakan pengalaman hidup mereka yang udah pernah mengalami cross cultural communication, terus mereka nyeritain barrier mereka apa, terus solusi yang mereka terapin sehingga mereka bisa membuat efektivitas dalam berkomunikasi cross culture itu gitu, ma'am. Jadi kami meneliti kira-kira apa aja barriers-nya, terus apa aja solusinya biar pembacanya juga bisa dapat pemahaman kalau mereka lagi ada di posisi itu gitu, ma'am. Karena kami juga udah nyari teks mentornya, dan sebenarnya meneliti barriers dan solution itu masih sedikit dan belum ada yang meneliti dari comment section di international people gitu, ma'am. Adanya yang di sesama universitas mereka, cuman perbedaan suku gitu, ma'am. Tapi kan sulit jadinya tuh, Des. Kayak mana kok international school? Di sini kayak mana? Mahasiswanya pun nggak ada di sini. Kita punya dulu dari Itali. Ada di situ tempat kamu? Bukan, ma'am. Kami dapat datanya di dari YouTube itu. Comment YouTube section. itu. Comment section. Berarti intinya kalian cuma mengumpulkan doang datanya. Sejauh ini ya mengumpulkan, terus setelah itu kami analisis gitu, ma'am, di discussion-nya nanti gitu, barriers dan solusinya apa gitu, ma'am. Makanya harus fokus juga, kamu mau ke yang mana gitu. Dalam artian jangan terlalu luas. Ya masuk, jangan terlalu luas juga gitu. Masuk. Berarti kalau kita kecil kan gimana ya, ma'am? Dikecilkan. Oh my god, ntar dulu ya, ada mahasiswa S1 ini kacau kadang. Ntar ya Des. Oke, ma'am. Masuk, yuk. Ntar ya Des. Nanti terlalu luas itu enggak. Maunya kamu compare aja. Bikin aja klasifikasinya antara ini. Coba pikirin ya.
antara Asia sama Eropa gitu. Jadi gimana sih budaya Asia dan Eropa itu kalau memang di situ ada kumpulannya. Jadi nanti di situ cari celahnya gitu. Gimana sih orang kan beda ya. Kita kan orang Asia ini kan kebanyakan agraris ya. Beda dengan mereka yang dengan 4 musim. Kita kebanyakan di Asia seperti itu. Nanti ini aja pilih aja representasinya Asia itu yang mana gitu. Di situ dia klasifikasinya tuh lebih ini terarah gitu daripada nanti kamu jelasin tuh kan hanya sekonyong-konyong cuma ngumpulin ini lo problemnya ini, this is the barriers and this is the solution, cuma dikumpulin, so what, itu apa, cuma itu mengumpulkan data, kemudian nanti analisisnya juga kan ngomong dari orang itu juga, coba kamu klasifikasikan, nanti di situ bisa ternyata ini perbedaannya ya gitu. Oke, Mem. Berarti next stage-nya itu kami nyari klarifikasi dari perbandingan gitu ya, Mem. Iya, perbandingan. Kira-kira kami dapat ininya dari internet gitu bisa, Mem? Kira-kira culture-nya ini dijelasin dari internet bisa, Mem? Dapat penjelasannya. Penjelasannya. Bukan dari internet, referensi ya, maksudnya. Cari aja lah di jurnal. Dari internet semuanya kita. Nanti Sci-Hub itu yang butuh-butuh jadi our superhero itu kan dari internet juga. Iya, Mem. Nah, itu referensi. Jadi jangan nanti ambil dari vlog atau gimana gitu. Cari aja referensinya. Jadi nanti kan ada seperti ini nih. Pasti banyak kok ada jurnal terkait loh. Kalau memang ada Sci-Hub itu sudah memang kalian bisa akses, bisa menavigasi pakai itu bisa. Nanti kita bisa cari referensinya yang penting. Nah itu tadi nanti cari aja referensi pendukung betul nggak sih yang statementnya seperti itu gitu. Jadi di situ lebih terarah dia nanti. Jadi nanti bahwa di sini lebih keren bahwa di sini penulis itu hanya mewakilkan ada beberapa orang-orang yang dari Asia seperti Indonesia, Malaysia atau dari Thailand gitu yang carilah yang agak-agak mirip gitu. Ya kan kita ini Indonesia mirip kemana gitu, jangan semua nanti, jadi kamu tuh terlalu melebar kemana-mana, meluber gitu, atau nanti fokusnya ke apa topik-topik tertentu di situ gitu, itu kan banyak topiknya lah mungkin ya, culture barriers-nya itu kan. Iya, kebanyakan mereka menemukan kesulitan itu karena perbedaan budaya yang begitu besar gitu sih, Mem. Jadi gini, Des, jadi jangan nanti kamu ini larinya ke budaya. Lingualnya mana? Nanti di situ. Jadi kamu fokusnya ke arah komunikasinya aja. Jadi jangan kita, mungkin kalau ada makanan, mungkin atau gimana. Ya mungkin kan contoh ekspresi kan. Aduh, orang Indonesia kan. Ouch, gitu kan. Jadi seperti itu ya. Itu kan ada satu ekspresi seperti bang, itu kan door. Itu hal yang kecil ya. Yang itu kan representasinya sebuah itu spontanitas atau bagaimana gitu, budaya Indonesia dengan budaya lain kan beda dari sisi perspektif bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa yang lain gitu, ekspresi ada gitu. Jadi kan contohnya orang India itu gimana, kalau orang Indonesia bilang gini kan enggak kan, orang India mungkin enggak gini kan iya gitu kan. Nah, itu dari gesture itu kan bagian dari language kan. Itu jadi jangan terlalu lebar, nanti gini, jadi specified aja kamu mau apa sih gitu Kak, karena itu banyak datanya kan di situ. Iya banyak, Mem. Culture-nya juga banyak, nggak cuma satu negara gitu sih, jadi emang lebar. Iya, melebar, makanya harus di-specified dia, spesifikasinya gini, spesifikasinya mana, kok saya ke Asia sama orang, contohnya beberapa Asia, ada di Asia ini sendiri bisa di-compare antara sesama Asia gitu kan, atau ke Eropa gitu, tapi bukan semua gitu, kita hampir sampel gitu, jadi sampelnya aja gitu, itulah namanya riset, nggak semua kita borong, tapi nanti kita jelaskan pada di metodologinya bahwa di sini bahwa sampelnya tuh hanya diambil dari sekian beberapa di Asia gitu, yang namanya apa di mention lah gitu. Oh iya, udah agak cerah sih. Saya kemarin memang kayak lebar gitu. Iya, jangan terlalu lebar. Nanti lebar, kalau jaring kamu terlalu lebar ya kan, mau ngambil ikan ya kan, kemana-mana kan. Rencana kamu kan cuma ngambil ikan lele.
Dapat semua Iya. nanti ikannya, bingung gitu. Fokus aja di mana nih tempat lele gitu, ke situ aja, bawa aja jaring kecil tapi fokus ke situ. Jangan ngomong soal ikan di kolam gitu kan, tapi spesifiknya saya mau nangkap yang mana nih gitu. Gitu. Jadi kan caranya pasti beda ya. Contohnya nangkap ikan lele sama ikan emas gitu kan. Nah, walaupun sesama ikan di kolam. Jadi kamu harus fokusnya. Saya fokus hanya nangkap ikan lele, gitulah analoginya. Oke, Gitu. Mungkin saya akan tidak gunakan jaring atau saya hanya pakai ini pancing karena patilnya ada gitu, nggak bisa ditangkap gini kan. Kalau ikan emas itu bisa dikasih lumpur gitu, sampai itu butek akhirnya baru ditangkap gitu. Kalau lele kan enggak, jadi tangkap kita yang kena kan gitu. Jadi masing-masing punya cara. Walaupun kita lagi ngambil ikan di kolam. Kalau semua ikan kolam itu ditangkap butuh waktu kan. Iya, Mem. Itu namanya riset. Bahwa saya spesifiknya hanya ini, saya fokusnya ke sini nih gitu. Nah, gitu dia. Oke, Mem. Thank you, Mem. Oke. Ada lagi? Sudah semua. Mungkin yang penting nanti kerja kalian lah minggu depan kita lihat ya. Jadi hari Kamis tuh. Jadi kapan kita ini ambil kelas ini? Hari Jumat bisa? Atau gimana? Nanti kita atur lah ya. Nanti Untuk kita apa, atur. Mem? Hari Jumat apa tuh, Mem? Untuk apa? Untuk masukkan libur kan di situ? This week or next week, Mem? Next week lah. Atau Oh, this week? next week. Atau this week mau? Full kelas, Mem, sampai 5:30. Oh, makanya next week. Tapi kayaknya gini ya, next week itu kayaknya kita cari ini juga lah. Saya ada pelatihan ini, asesor jurnal di Grandika 4 hari memang. Itu nanti jadi ini, saya yang akses. Saya jadi ininya sih dari BNSP. Jadi nanti saya itu jadi asesor jurnal apa gitulah jika bakal dikasih pelatihan. Sampai jam 5 sih. Kalau saya kita lewat maghrib gitu kan ada waktu nggak kira-kira? Kita buat Zoom aja. Bisa? No comment. Bisa, Mem, kalau Zoom. Lebih bagus Zoom sih, Mem. Karena kalau Jumat minggu depan kayaknya masih banyak yang di kampung kan, Mem. Karena kan puasa itu pasti kan nggak mungkin sehari langsung balik lagi ke Medan kalau mau dibuat kelas offline juga, Mem. Iya ya. Ya udahlah, hari apa kalian bisa minggu depan? Tapi kita buat itu ya sekitar jam 7. Hari Selasa bisa? Selasa bisa? Selasa minggu depan, Mem. Jam 7:30 atau jam 7 gitu. Malam, Mem. Iya. Bisa, Mem. Kalau yang lain nggak tahu, teman-teman yang lain. Mem, Gimana teman-teman? Mungkin butuh didiskusikan dulu mungkin, Mem. Boleh. Nanti diskusikan ya. Kita Segera boleh kami aja. konfirmasi ya, Mem. Boleh. Pokoknya nanti maunya jangan sampai ini ya. Puasa kan kita kan malam kan ada kegiatan juga kan, pasti ibadah kita kan ke masjid gitu. Itulah cara nanti Senin Selasa gitu. Rabu kan belum kita ya. Liburnya kapan sih? Kapan liburnya ya? Ada libur. Enggak libur minggu depan kan ada merah itu. Tanggal berapa nih? Tanggal 7 kan? Yang mana sih? Ini bulan berapa ini? Tanggal hari Rabu. 22. Iya, Mem. Dua-duanya pi, Mem. Berarti carilah ini. Tanggal 20 sama 21 ya. Nanti kalian diskusikan aja malam kita ambil ya. Untuk kelas pengganti. Tapi nanti kalian sudah ini ya, bawa tugas kalian itu. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke, gitu. Sudah diambil. Siapa nih who is responsible to our class for today?
for the screenshot and everything. Sudah, oke Azhar ya. Oke, saya rasa begitu. I think the time is up. And then if you have questions, anytime you can text me ya. Ya, langsung di WA aja. Ya, personally, no problem ya. We can discuss more about your ini ya. Your title or what you are going to do. Tapi jangan tengah malam lah. Ya kan? Ya gitu. Oke, saya rasa gitu ya. Saya rasa begitu. Jadi ketemu lagi. Oke, thank you guys. See you, bye-bye. Thank you, ma'am. See you, ma'am. Thank you. Ma'am. Bye. See you, ma'am.